Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun berada, yang semuanya kami hormati, kami muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, berikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk masih bisa memasuki bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Kita telah ketahui yang mana bulan Ramadan itu awalnya termasuk banyak kerahmatan dari Allah, pertengahannya banyak maghfirah dari Allah, dan akhirnya ngitkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Maka sudah selayaknya juga kita memanfaatkan kesempatan ini untuk beramal sebanyak-banyaknya, karena di bulan ini amal kebaikan, semua amal kebaikan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga amal perbuatan kita, perbuatan sunnah kita yang diamalkan di dalam bulan Ramadan ini pahalanya sama seperti kita mengamalkan amal wajib di luar bulan Ramadan. Maka dari itu, ini kesempatan kita semuanya untuk menambahkan amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini, untuk menambah kualitas diri kita, kualitas ibadah kita, kualitas kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi itu bersabda yang bunyinya, lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairat. Dan apabila manusia itu mengetahui yang mana pada bulan Ramadan ini banyak kebaikan, banyak kemuliaan, lataman nats ummati, maka umatku itu akan berharap ayakuna Ramadan as-sanata kullaha, di mana satu tahun itu diharapkan menjadi bulan Ramadan. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita ini, yang mana kita sudah masuk pada bulan Ramadan ini, kita giatkan, kita tingkatkan semua amal ibadah kita. Karena kita tahu semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya ayo bareng-bareng bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, tarawih, duha, tahajud, dan lain sebagainya kita laksanakan. Karena amalan sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan ini pahalanya itu sama kita melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jangan sampailah kita itu
hanya mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah tidur saja. Meskipun ada keterangan naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa termasuk ibadah. Tapi ya jangan sampai kita mengisi bulan Ramadan ini dengan hanya ibadah tidur saja. Karena masih banyak ibadah-ibadah yang kualitasnya lebih dari tidur. Maka kita tingkatkan ibadah itu, jangan hanya tidur saja. Sampai-sampai Imam Ghazali dalam kitabnya Majmu' Rasail itu menjelaskan, min adabi Ramadan adamu iktsaru naumin fi nahari Ramadan. Salah satu adab di dalam bulan Ramadan yaitu tidak memperbanyak tidur di siangnya hari Ramadan. Pernyataan Imam Ghazali ini itu ya dikecualikan saumpama tidurnya memang untuk mempersiapkan ibadah yang luar biasa di malam harinya. Kita tidur di siang hari yang mana kita mempunyai persiapan, mempunyai angan-angan nanti untuk mempersiapkan ibadah yang luar biasa di malam hari. Maka ulama dulu ada yang mengungkapkan, kami tidak mengenal tidur di bulan Ramadan, karena ulama dulu itu memang benar-benar menyiapkan bulan Ramadan ini untuk ibadah, beribadah kepada Allah, bertakarub ilallah, beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Semua waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 kelompok. Surga itu merindukan 4 kelompok. Siapa saja? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wamut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka ayo kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini dengan menjalankan 4 ini agar kita dirindukan oleh surga, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tadi? Membaca Al-Quran, kita tingkatkan tadarus Al-Quran, kita tingkatkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini agar dirindukan surga. Yang kedua, wahafidil lisan, kita harus menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai lisan kita mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, dan apapun yang masuk pada lisan kita juga jangan sampai sesuatu itu masuk yang tidak baik-baik. Keluarnya pun baik, masuknya ke lisan juga baik. Yang ketiga yaitu wamut'imil jingan, memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Maka kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Dan yang keempat yaitu washaimina fi syahri Ramadan, yaitu berpuasa dengan syarat rukunnya, bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu kita, menahan lisan kita, dan menahan semua organ tubuh kita untuk melakukan yang tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum Ramadan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin apabila awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon maaf.
kekurangan mohon maaf. Yang terakhir, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.